there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, yeah. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok kelas 11.1 Bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan diri dengan saya Naila Rahmawati, absen 25. Saya Aurelia Putri Leonard, absen 6. Saya Andika Prayoga, absen 3. Saya Rudi Chandra, absen 29. Mari kita saksikan mengenai Museum Munasain. Dadah semuanya. Halo semuanya. Jadi kita di sini bakal ke Munasain. Iya, kita bakal ke Munasain. Kita kesana naik motor, dua motor, berdua. Iya, dua-dua. Jangan lupa pakai helm ya teman-teman semuanya. Betul. ASMR. Kita menuju ke Munasain. Iya. How come my day be better when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. So how can my day be bad? It's a day for you. A few moments later. Halo semuanya, kita sudah sampai di Munasain. Yeay. Jadi saksikan vlog kita di dalam. Sampai jumpa semuanya. Info kita bukanya setiap hari, tidak ada liburnya. Untuk jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk harga tiketnya dari hari Senin sampai hari Jumat 15.000 per orang. Hari Sabtu, hari Minggu sama libur nasional 25.000 per orang. Ya, siapa? Kalau mau masuk beli tiketnya silakan dibayar. Terima kasih Pak. Di sini kita sudah ada di Munasain, yaitu Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Nah, sedikit informasi juga, Munasain ini diresmikan pada tanggal 18 Mei tahun 2016 oleh Dr. Ahmadi Abbas. Museum ini merupakan pengembangan dari Museum Etnobotani Indonesia atau MEI yang diinisiasi oleh Prof. Sarwono pada tahun 1962. Jadi di awal masuk kita ini sudah disuguhkan dengan beberapa sejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya ini adalah sejarah masa perdagangan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada masa perdagangan rempah-rempah sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Arab dan juga India. Nah, bisa kita lihat bahwa pada papan ini dijelaskan pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, para pedagang dari Melayu, Tionghoa, dan Arab telah mendominasi perdagangan rempah-rempah dengan sistem perdagangan berantai. Lalu di bawahnya juga masih banyak lagi tentang sejarah masa perdagangan yang ada di Indonesia, yaitu perdagangan rempah-rempah, mulai dari perdagangan Arab sebelum Masehi, perdagangan Arab rempah era kolonial, sampai masa Spanyol dan Portugis, lalu juga masa Inggris, Prancis, dan Belanda. Baik, berikutnya ada tokoh-tokoh berpengaruh dalam pendirian dan perkembangan kebun raya Bogor. Yang pertama ada Caspar Georg Karl Reinward, yang merupakan salah satu pejabat negara yang menjadi salah satu pendiri kebun raya Bogor. Ia juga merupakan seorang ahli botani dan kimia. Selanjutnya ada Johannes Elias Steichmann yang merupakan kurator istana bertugas mengurus istana dan kebun raya Bogor. Berikutnya ada Melchior Thorp yang merupakan seorang ilmuwan yang berbakat besar sebagai manajer dan organisator yang bervisi jauh ke depan. Ia merupakan ilmuwan asing yang berhasil melakukan kegiatan penelitian di laboratorium tamu untuk mengungkapkan peri kehidupan alam hayati Nusantara, kemudian mengembangkan anggapan bahwa Bogor merupakan Mekah untuk biologi tropik. Baik, jadi di sini ada eksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia. Perjalanan eksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia sudah mulai sejak zaman perdagangan rempah.
Terdapat dua jalur perdagangan rempah yang digunakan oleh para pedagang. Yang pertama ada jalur perdagangan melalui darat dan yang kedua ada jalur perdagangan melalui laut. Baik, jadi di sini ada peralatan survei lapangan dan herbarium basar yang merupakan pandan merah dan peralatan taksidermi. Berikutnya di sini terdapat tiruan dari harimau Sumatera. Sedikit informasi, jadi harimau ini tidak asli teman-teman. Jadi itu dia taksidermi ini merupakan tiruan dari kulit harimau Sumatera yang dimana dalamnya itu terdapat gabus. Jadi yang asli itu hanya luarnya saja dari kulit asli si harimau. Sedikit tambahan juga, jadi harimau Sumatera itu bahasa latinnya adalah Panthera tigris sumatrae yang merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan habitatnya itu ada di Pulau Sumatera. Nah, yang ada di samping saya ini merupakan tiruan dari harimau Sumatera yang terbuat dari taksidermi atau disebut taksidermi karena luarnya atau kulitnya ini asli sedangkan bagian dalamnya itu menggunakan gabus. Kalau luarnya itu adalah kulit aslinya. Sekarang kita sedang berjalan melihat-lihat pamerannya. Nah, di sini itu ada beruang madu. Sama seperti harimau Sumatera yang tadi, itu adalah taksidermi. Sekarang kita ada di lorong. Baik, di sini ada tiruan dari bunga Rafflesia arnoldi. Di sini juga dijelaskan sejarah dari bunga ini dan juga ada jenis-jenis dari bunga Rafflesia arnoldi. Yang pertama ada Rafflesia patma, Rafflesia lawangensis, Rafflesia gadutensis, Rafflesia hasselti dan lain-lain. Berikutnya ada bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa pertama kali ditemukan oleh Dr. Odoardo Beccari, seorang botanis dari Italia pada tahun 1878 di kawasan air terjun Lebah Anai, Sumatera Barat. Selanjutnya ada kerajinan dari tumbuhan. Lalu kerajinan ini bisa kita lihat dari sini nih contoh-contohnya nih. Ada niru, ada lontong, ada kelayu, ada caping. Pokoknya masih banyak lainnya. Lalu di sini ada ayakan bulat. Lalu di sini juga ada nggak salah teman-teman, salah. Lanjut ke berikutnya. Ada anyaman. Sekarang kita ada di lantai bawah dari Museum Munasain. Di sini bisa kita lihat bahwa ada berbagai macam pameran yang dipamerkan ya Rel. Iya, di sini juga banyak, ada kayak taksidermi lagi, terus senjata tradisional, kendaraan tradisional dan lain-lain. Ayo kita sambil jalan. Nah, di sini itu banyak sekali pameran. Di sebelah sini kita bisa lihat ada taksidermi lagi dari cheetah atau macan. Di sini ada peresmiannya dari Museum Munasain pada 18 Mei 1982. Di sini sedang ada area pembangunan, jadi tidak bisa kita masuki dulu untuk sekarang. Nah, di sini itu ada serangga yang potensi sebagai hama dan musuh. Kalau di sini itu ada pameran dari tumbuhan-tumbuhan ya. Lalu di sini ada replika dari buah-buahan. Lalu juga ada fakta sejarah yang bersentuhan dengan zaman penjajahan. Bangsa asing ke bumi Nusantara terungkap tentang kekayaan, keanekaragaman, persebaran flora fauna, penting baik yang asli maupun introduksi. Banyak sekali yang bisa kita lihat di sini. Lalu di sini juga ada tempat duduk untuk bersantai. Lalu kita lihat yang di sini. Ini adalah luku, berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Dan pembuatannya itu pada tahun 1977 yang terbuat dari kayu jati. Seperti ini saja informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Museum Munasain Bogor. Jadi untuk kalian yang mau ke Museum Munasain bisa langsung saja. Jadi ini posisinya tepat di dekat Kebun Raya Bogor. Langsung bisa dicari. Semoga bermanfaat. Dadah. Adekku itu ikut. Ih. Lari.
Mas, say hi dong, Mas. Baik, terima kasih ya, Pak. Dan oke kan nggak boleh. kan baru